I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah S. Saya Wafik Fatimah Zahra. Dan saya Putri Ayu Akila. Kami dari tim 6 akan mempresentasikan studi kasus 1, 2, dan 3 pada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Nurul Afifah S dari tim 6. Di sini saya akan menjelaskan kasus 1 mengenai pembelajaran siklus air di sekolah taruna. Permasalahannya adalah guru belum menerapkan pembelajaran mendalam, di mana guru hanya meminta siswa untuk mengetahui istilah-istilah dan siklus air. Guru hanya menyuruh siswa untuk menghafalkannya, belum mengaitkannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, kita perlu membahas masalah tersebut. Pemahaman awal, yaitu murid hanya menghafal urutan siklus air tanpa memahami makna. Pembelajarannya lebih condong pada pembelajaran yang dangkal, karena fokusnya itu pada hafalan. Pembelajaran berhasil hanya jika siswa tersebut bisa menghafal siklus air tanpa memahaminya. Kemudian, tidak bisa menjelaskan dengan kehidupan sehari-hari, di mana pemahaman konseptualnya ini belum berjalan juga, karena seperti tadi, siswa itu belum diajarkan bagaimana hubungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu analisis kesenjangan. Murid hanya menghafal tanpa menghubungkan dengan kenyataan. Murid hanya hafal siklus air. Mereka tidak diajak untuk mengamati contoh nyata. Dampaknya, murid sulit mengaitkan konsep dengan peristiwa sehari-hari. Kemudian, belajar menjadi tidak bermakna. Level kognitifnya masih sebatas mengingat, belum sampai tahap penerapan. Akibatnya, pengetahuan yang diperoleh tidak terhubung dengan pengalaman mereka. Yang ketiga yaitu refleksi prinsip. Nah, pada pembelajaran mendalam itu memiliki prinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Nah, pada kasus ini tidak terdapat prinsip bermakna dan menggembirakan. Contoh yang bermakna itu belum tercapai karena pembelajarannya itu masih pasif. Murid tidak paham bagaimana kegunaan siklus air dalam kehidupan nyata. Seharusnya guru membuat siswa atau melatih berpikir kritis siswa dengan mengajukan pertanyaan seperti mengapa ini terjadi di sekitar kita. Nah, kemudian untuk prinsip berkesadaran ini juga belum tercapai karena siswa hanya sebatas hafal saja, fokus pada namanya, tapi tidak paham itu terjadi bagaimana. Nah, sama seperti yang tadi, seharusnya guru membuat atau melatih siswa berpikir kritis dengan memberikan pertanyaan apa proses ilmiah di baliknya. Oke, yang keempat yaitu keterkaitan konteks. Guru seharusnya mengaitkan pengalaman nyata murid dengan konsep tersebut. Bisa dengan memberikan pertanyaan, mengapa baju dijemur bisa kering? Kemudian, mengapa ada embun di kaca? Atau mengapa awan terbentuk sebelum hujan? Nah, dengan mengaitkan konsep ini dengan kehidupan nyata siswa, ya siswa akan lebih memahami karena dia sadar bahwa proses kondensasi ataupun penguapan itu terjadi pada sekitar mereka. Yang kelima yaitu desain ulang pembelajaran. Jika saya menjadi guru di sekolah tersebut, saya akan melakukan kegiatan pengamatan sederhana dan observasi. Misalnya, coba kita perhatikan, misalnya di sini menaruh air di dalam wadah, kemudian wadah ini ditaruh di luar ruangan. Nah, murid itu mau mengamati bagaimana air ini berkurang. Nah, dari proses ini yang disebut dengan penguapan. Kemudian yang ketiga, kemudian kegiatan yang kedua yaitu air dingin yang ditaruh di dalam wadah, lama kelamaan akan muncul titik-titik di dalam gelas tersebut. Nah, dari kedua pengamatan ini, murid melakukan diskusi. Dari proses pengamatannya, mereka diskusi kemudian mengaitkannya dengan siklus air. Nah, dari melalui pengalaman observasi ini, ya murid tidak hanya menghafal bagaimana itu siklus air, tapi juga dia bisa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya Wafik Fatimah Zahra akan membahas kasus 2 mengenai perbandingan. Pada kasus 2 ini, guru mengajarkan konsep perbandingan melalui pertanyaan pematik dan kegiatan praktik mencampur sirup dan air. Pada kegiatan ini, siswa terlibat aktif bereksperimen dan mampu mengetahui perbandingan mempengaruhi hasil. Pada pemahaman awal,
Di sini aktivitas mencampur sirup dan air membantu siswa memahami bagaimana konsep perbandingan karena mereka melakukan secara langsung bagaimana perubahan jumlah mempengaruhi rasa minuman. Pada berbagai perbandingan, di sini siswa juga mampu mengetahui mana rasa minuman yang lebih terlalu manis atau terlalu hambar. Pada kegiatan ini, siswa juga menyadari bahwa agar rasa minuman tetap sama, maka perbandingan air dan sirup juga harus tetap seimbang. Baik, selanjutnya itu di analisis kegiatan. Jadi di analisis kegiatan itu penerapan pengalaman konkret sebelum konsep abstrak itu dapat dilihat pada pemahaman awal. Di situ pada pemahaman awal itu siswa disuruh mencampur air dan sirup secara langsung. Mereka melakukan secara langsung. Setelah mereka mendapatkan pengalaman, barulah di situ guru mengaitkannya dengan konsep yang lebih abstrak, di mana diikuti konsep abstrak seperti kecepatan, skala peta, dan harga barang. Baik, selanjutnya untuk keterkaitan konteks. Prinsip nyata seperti minuman, kecepatan mobil, skala peta, dan harga barang juga membantu siswa mengetahui bahwa konsep perbandingan tidak hanya ada pada buku mata pelajaran. Dengan mengaitkan kehidupan sehari-hari, siswa lebih mudah memahami konsep perbandingan dan tidak hanya menghafal cara menghitung. Baik, untuk di bagian refleksi prinsip, pembelajaran yang paling menonjol di sini yaitu pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Pembelajaran bermakna di mana di sini murid atau siswa belajar dari pengalaman nyata dan mereka menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Dan untuk di bagian pembelajaran menggembirakan itu di sini siswa antusias dalam melakukan eksperimen dan pembentukan kelompok. Maka dari itu siswa aktif dalam melakukan proses belajar. Selain itu untuk pembelajaran berkesadaran di sini perlu diperkuat lagi, seperti melakukan refleksi kepada murid, menanyakan apa yang telah ia pahami dari materi tersebut, atau kita bisa menanyakan mengenai apa sih itu perbandingan. Baik, untuk selanjutnya di desain ulang pembelajaran. Di sini diskusi kelompok dan mencicipi racikan membuat siswa aktif dalam proses belajar. Pada kegiatan ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, akan tetapi mereka juga mencoba atau mencicipi, terus berdiskusi dan memberikan kesimpulan bersama. Pada kegiatan ini juga menimbulkan rasa senang karena siswa merasa mereka melakukan eksperimen yang menarik, apalagi yang dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Saya Putri Wakila akan membahas tentang studi kasus yang ketiga. Di sini kasusnya adalah seorang guru dari SMA Taruna akan mengajarkan tentang teks eksposisi kepada peserta didik. Nah, tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menyusun teks eksposisi berdasarkan isu lingkungan. Namun yang menjadi permasalahan adalah guru hanya memberikan soal pilihan ganda, sehingga pada saat murid disuruh untuk menyusun teks tersebut, murid merasa kebingungan. Mari kita bedah satu persatu. Nah, yang pertama adalah pemahaman awalnya. Mengapa murid hanya mampu menjawab soal pilihan ganda, tetapi ketika disuruh untuk menyusun teks eksposisi itu murid merasa kesulitan? Karena pada saat menjawab soal pilihan ganda, murid di situ hanya mengenali informasi di dalam teks, mengenali informasi tentang gagasan utama, kalimat yang jelas, dan kata yang salah, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita harus menyusun teks eksposisi, murid itu harus menemukan ide, membuat argumennya, menyusun struktur teksnya dari awal, sehingga itulah yang menjadi penyebab kenapa murid merasa kesulitan dan memilih menyalin dari internet. Oke, yang kedua adalah analisis kegiatan. Bagian mana dalam proses pembelajaran itu yang masih menerapkan surface learning? Saya rasa sangat jelas pada saat guru hanya memberikan teks dari buku dan menyuruh siswa untuk menjawab soal pilihan ganda. Itu hanya fokus pada mengingat informasi dan bukan membangun argumen. Kemudian pada saat guru beranggapan bahwa deep learning itu berhasil ketika murid-murid itu menjawab soal pilihan ganda dengan benar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu refleksi prinsip. Dari prinsip pembelajaran mendalam, dari bagian mana yang paling kurang dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, kalau kita kaji dari kasusnya, yang paling kurang terlihat itu pada prinsip bermakna atau meaningful. Kenapa? Karena guru belum mengaitkan materi pembelajaran itu dengan pengalaman nyata murid. Nah, apa sih yang seharusnya guru lakukan? Yaitu dengan cara mengajak murid untuk mengatasi langsung sampah plastik, kemudian berdiskusi bagaimana apa sih sebab dan akibat dari sampah ini. Nah, dari situ murid bisa mampu menyusun teks eksposisi sesuai dengan pengalaman nyatanya. Oke, yang keempat adalah kontekstualisasi. Bagaimana guru mengaitkan isu sampah plastik itu dengan pengalaman nyata murid agar menyusun teks eksposisi ini menjadi lebih bermakna. Nah, ada banyak cara, salah satunya adalah dengan
Guru mengajak murid langsung mengamati sampah di sekolah itu, kemudian berdiskusi bagaimana sih sampah-sampah di kelas, di kantin. Nah, dari situ murid bisa mengumpulkan fakta-fakta sederhana, lalu bisa menyusun teks eksposisi yang lebih bermakna. Nah, yang kelima adalah strategi pembelajaran. Strategi apa yang dilakukan agar murid ini bisa menyusun teks eksposisi tanpa harus menyalin di internet atau dengan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, yang dapat dilakukan guru itu ada banyak. Namun, di sini saya ada merangkum 4 strategi yang bisa dilakukan guru. Yang pertama adalah membimbing murid untuk menyusun kerangka teks. Kemudian yang kedua, mengarahkan peserta didik atau murid itu untuk saling berdiskusi di dalam kelompok. Nah, yang ketiga, berdasarkan tadi setelah mengambil data itu bisa menjadi bukti argumen dari peserta didik. Nah, setelah itu, setelah menyusun teks eksposisinya itu, murid bisa saling mereview pekerjaannya masing-masing sehingga mereka bisa mendengar pendapat dari teman-temannya. Nah, itulah tadi strategi yang bisa dilaksanakan guru sehingga murid bisa menyusun teks eksposisi tanpa harus menyalin dari internet. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.